Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Pengajian kita hari ini adalah pengajian yang sampaikan teguran desida Allah Subhanahu wa taala kepada nabi, kepada salah seorang nabi yang sangat besar sekali perjuangan beliau. Termasuk beliau adalah nabi yang ulul azmi, di mana beliau teramat sangat sabar terhadap umatnya. Di sini teguran Allah Subhanahu wa taala itu begini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ambil di ayat pertengahan ayatnya. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu minta terhadap apa yang kamu tidak tahu. Ma laisa laka bihi ilmun ay al-haqiqatu. Jangan kamu minta sesuatu yang kamu tidak tahu hakikatnya. Ini larangan untuk Nabi Allah Nuh pada saat Nabi Allah Nuh alaihi salam pada saat beliau berdoa kepada Allah. Beliau pernah berdoa kepada Allah dan doanya terlarang. Jangan berdoa begitu katanya. Inni a'izuka an takuna minal jahilin. Sesungguhnya ya Nuh, aku mengingatkan kamu ini. Pelarangan doamu ini adalah sebagai pengingat kepada kamu supaya kamu tidak termasuk orang bodoh. Jangan berdoa begitu. Oke, jamaah. Apa gerangan doa Nabi Nuh? Beliau itu berdoa gara-gara begini, jamaah. Beliau teriak, ya Allah, panada rabbahu lah, ayatnya. Dia teriak kepada Allah. Apa katanya? Inna bni wa ahlik inna wa'adakal haq. Ya Allah, itu anakku dan keluargaku. Itu jamaah sekalian, Nabi Allah Nuh alaihi salam teriak pada saat gelombang kapal yang ditumpangi oleh beliau itu sudah ombaknya kal jibal, kata Al-Quran. Ombaknya itu seperti gunung. Maka dia teriak kepada anaknya, wahai anakku. Itu Al-Quran itu kalau berkata ya bunayya itu kata yang sangat lembut sekali. Itu Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Nabi Nuh berkata, ya bunayya, wahai anakku. Apa bahasa kawun lamun tempoh anak kena lamun pancor manis teh una unin lamun ina dende lamun teh hah ya keluar kajat paden no kau paden doang gula apa unin teh gula kupi nah no kan be martino ten inggih pas anu niki bapak pas beracara te le musola jauh koper menjok nini muni bedo ka jauh tas muni nyada kupi jauh kupi menjok te muni jauh koper menjok te muni nya bete tas batur muni kena ke gula niki bogoler anu ni. Oke, enggak apa-apa lah jamaah sekalian, ini seninya bahasa ya. Nah niki jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Ini lain angen de bapak bejorak ke niki masalah pengajian tengari biar teres kaku tebarek kan kulo ada si arak seger sekali niki. Itu Nabi Nuh berteriak melihat anaknya akan tenggelam, tapi anak ini juga ngeyel dia. Abah, silahkan naik perahumu. Aku dan grupku ini akan naik ke gunung. Gak mau na ya bunaya una anak
Hari ini janji Allah itu benar, tidak ada satupun yang Allah biarkan hidup hari ini. Nilai anak, baru itu ombak menggunung, terpisahlah antara Nabi Nuh alaihi salam dengan anaknya. Tiang tidak terlalu melebar penjelasannya di sebelum banjir Nabi Nuh itu, apa persiapannya, apa model wasna'il pulka, tiang tidak jelaskan. Kenapa sampai disuruh buat kapal? Lalu pengajian teniki laun. Tiang sebab tiang ada mau titik beratkan kepada poin yang ingin tiang sampaikan, pesan di sida Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini. Tiang ambil di ujung saja. Lalu Nabi Nuh teriak, Masya Allah jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, pelungguh meniki, anak teniki, anak di seninan, sayang dikit seninan deniki jamaah. Bu sayang dikit selaki anda, dek sadu. Sebab ini istri Nabi Nuh tidak mau ikut suaminya. Berarti kalau istri tidak mau ikut suaminya, istri tidak sayang suami. Kalau kita ini sayang istri, itu kata wa ahli, itu maknanya istrinya. Inna bni wa ahli, ya Allah itu anakku dan itu keluargaku, artinya itu istriku. Wa ahli itu pelungum iling di tafsirannya itu istrinya yang diteriaki. Itu saking sekangan dek seninan dan iki kita berteriak. Bu saking kangen dek kangen seninan dek ini bu rombok dek. Itu bukti kita kangen nih. Ndek lain kangen niki jamaah sekalian. Ndek napa lamun tedemen merembun itu suka lalu motor demen ndek pira belin. Lomba de mampu jan niki 6 belin. Jamaah HP demen tele HP pira belin. Ini lamun tinggi jabatan jan 6 HP. Kelambi demen de kelambi pira belin. Senina demen pira bedoen. Iya nih jamaah jawaban, karena istri itu sudah ada warning dalam Al-Quran. Lagi sekali ibu bejorak niki dendek lainangan panas dia wah detebarak le awal baru. Itu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, itu istri beliau teriaki itu. Sesungguhnya itu anakku, itu itu istriku. Ini Nabi Allah Nuh minta, mohon kepada Allah supaya diselamatkan anaknya, diselamatkan istrinya. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, "Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmun." Jangan kamu minta sesuatu yang kamu tidak tahu hakikatnya. Nabi Nuh, "Ya, kenapa ya Allah? Itu bukan anakmu. Itu bukan istrimu. Secara biologis iya, secara biologis iya. Itu istrimu, tetapi secara agama itu bukan anakmu, bukan istrimu." Nah, niki jamaah sekalian, ada juga kita doa kita itu terlarang. Iya. Doa kita dilarang. Makanya kalau ada istri yang modelnya seperti istrinya Nabi Nuh, dende endengang ya selamat. Jamaah? Itu istrinya Nabi Nuh tidak mau ikut suaminya. Bijen Nabi Nuh tidak mau ikut ayahandanya untuk memeluk Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang beliau untuk mendoakan, membawanya di atas perahu beliau. Maka jangan minta sesuatu yang kamu tidak tahu hakikatnya. Itu ilmun bermakna hakikat. Pesan rohani yang kedua pada larangan Allah kepada Nabi Nuh ini pada kata ilmun, yakni jangan kamu minta sesuatu yang tidak kamu tahu hakikatnya. Ya, ini kata firman Allah kepada Nabi Nuh. Tetapi apabila peristiwa itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, berarti ada juga nilai-nilainya, pesan-pesan yang ada di dalamnya itu nilai-nilainya untuk kita juga.
Banyak peristiwa alam ini diabadikan oleh Allah, tapi banyak juga yang tidak diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada sejarah, dialog, doa, peristiwa yang terdapat pada nabi-nabi dulu diabadikan dalam Al-Quran, bisa kemungkinan juga itu untuk kita. Ini Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ini dilarang. Ada juga pesannya untuk kita. Apa pesannya untuk kita? Dendek ngendeng sesuatu sindik tahun. Ini terkoneksi dengan ayat yang lain. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Dendek girang turut sesuatu yang kamu tidak tahu. Lamun terturut sesuatu yang kita tidak tahu, nurut tangaran. Timu lain dengan timu, tama grup dengan tama grup, kelambi hijau dengan kelambi hijau. Apa endah? Apa endah Bapak? Talat jagung dengan nalat jagung. Timun talat timun. Tarik dengan sandak seninan milu. Jangan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan nih, lihat dulu. Sama dengan majelis zikir niki. Kalau jangan ikut, jadi luwet milu tuh. Bapak Ja'far Siddiq milu, Bapak Haji Wildan milu. Terus pelungguh milu, ndak usah, tanya dulu. Kenapa ini? Ada apa ini orang rame-rame ke Pancur Manis malam Sabtu sampai ledar penenteng. Sengker teparan maling ule itu. Apa ini? Tuh ada jamaah, nggih. Itu baru masuk sekitar 4 bulan nih Bapak. Itu setiap pulang malam Sabtu istrinya selalu ngomel Bapak nih. Kenapa? Apa baik purum? Kan sering dah lalu ngaji. Mungkin narak pengajian sampai jam 2 sampai jam 3. Sida aja ke ngonek-ngonek pengajian Ustaz 2 tuh bagenda. Wirid sampai jam siwa, kadang sampai jam 10, jam 10 pengajian sampai jam 11.30. 11.30 itu sholat Isya. Setelah sholat Isya macam zikir jemput sampai teh. Lagu sepali lalu segera bilang malam. Oh ini seperti itulah. Besia niki Bapak. Kadang-kadang senina mun telentingang lawang. Telentingang lawang niki. Lagu si sabar suami gagah niki. Mene Nabi lain lalu berdakwah telentingang lawang Bu. Kelah ke sujadah le lawang. Oh ini. Iya inget niki. Mun ieu kelah ke sorban lek lawang, hak sal niki. Ieu pun tindo. Ini pirem. Rangka keluwe. Berkecamuk nih. Pale lalu aku piak balik, aku lamar, ben kepiang mentoak ke balik Bu. Aku petindo lek lawang. Ieu perang Bapak le dalam angen niki. Lagu datang pengintang sida Nabi lain. Besia anda lemangan niki. Nah, terus demi subuh niki ndek nures berharap dapat tures si senina. Ayo berharap niki. Ya piandi piram asli niki lagu padahal ndek. Apa niki? Mudah rajang sing telengkap. Si senina. Ndek menjatuh peturus dia meledar-ledar dan deket lawang onin pedar-dar senin lawang lah jadi kendek marak desida Nabi haran aku nih onin. Iya onin niki jamaskan jamaah pelungguh itu bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan istrimu akan tidak selepel dengan istrinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelungguh itu jamaah Hisnul Mani itu yang wiridannya jaga saja ini tepi piram buru-buru marak desida Nabi turas gompar linggat jendela tiana kambil bongo-bongo lalu sida meli masih jua aja kena ninangan di si perang niki mun dia terbuka ang lawang jendela ji linggat kambil lalu sida no kalah si senina. Aduh jamaah Allahu Akbar wahai aduh jamaah. Terus jamaah sekalian berempi akal karena ada yang si tahun gama pegawaian kau nih. Nah inilah jeleknya jamaah. Membuat istri percaya itu lebih sulit daripada membuat sekampung orang percaya. Itu sulit. Lamun tuah kedong lengi lek seninat bu lengi wa seumur hirup.
Kenapa? Jangan pernah bohongi perempuan bila baru-baru berumah tangga. Bahaya itu. Bukan tercoreng kending arang dilarang, enggak. Lauhil mahfuz waktu necap itu nih. Oleh laik maran bohongin kulit baru bertempuh berdait. Padahal sekali tajain. Itu perempuan itu luar biasa sekali dengan ini niki. Ya dendek baik kira ngajain mun baru-baru pada anak seke nu betak ninget. Sengker berdua bayi lemak aing lain ajain dah ku iya ajari wirid nanun. Dia baru bersiap-siap sugul wirid lain ajain dah kuning. Itu bahaya itu perempuan itu. Nah, akhir jamaah sekalian, ini jamaah ini ki wan tajain niki. Baru-baru merari niki bun berkemelian kanca mantan di SMA-nya dulu. Cinta lama bersemi kembali lah. Ya ibu-ibu. Ternyata ibu-ibu itu mesra juga ya. Ini iya ulen bakat. Bembe delai. Jangankan terlalu pengajian. Jangankan terlalu wirid. Ya terlalu jok surga walaupun andai kata terlalu jok surga lamun wani bakat uning kepok daden. Lamun wani bakat edak bau nawat. Oh ni. Edak bau nawat ambil oleh nanena. Indah edak bau nawat ya Allah. Ngeluh ke tiang niki permintaan kayak kena badai jak laik sendik teman jadi jamaah wada mau sakiti. Nggih ustaz nin wah mau bilin berkemedaan laik. Nah itu paling sulit peririan narak bun jampi nanu sanina 6 dus di jampi yang ayah ada silupaan den ini itu luka hati perempuan itu tidak bisa diobati itu. Nah, narak singkat cerita jamaah sekalian caranya sekarang begini, bawa istri pelunggum ke sini dik nini ustaz upak ya pokok si mele lemak lagu anteh men seduk apa paling demen senina danun ye beng ni kena ternyata si paling demen 4 dunu. Ya sinodop senina bau jauh. Makan datang sebinian ini ke malam Sabtu bukarin sebinian demele ule. Melihat aktivitas orang, gak semamang bu tobat marah. Berarti tiang di sini tahu kelas pelunggum, berarti pelunggum orang tele aran lain. Sampai senina ada kena meni, wah gini gama semamang bu tobat marah. Nonin berarti ya manusia tele nih. Cocok na curiga belik senina. Nggih. Reke jangan sekalian. Mohon maaf yang buka kartu nggih. Karena kalau kita tidak buka kartu tidak bisa menang main remi. Nggih. Reke jangan sekalian. Masya Allah. Mungkin iki sangat sih percaya si sebinian. Ane endot untuk pancor manis nih. Mau mele mengaji, mele mendek terserah. Artinya jamaah sekalian solah lain selakian. Alhamdulillah. Tetapi ingat jangan pernah salah pergunakan kepercayaan istri yang kedua lagi. Lemak lalu midang masih pancur manis. Ini ada aja ini. Di mana kak pancur manis gotong royong padahal sepi dengan gotong royong tidak ada. Ternyata jelojo. Le balu penjual Alfamart si balu niki itu masya Allah. Itu semoga pelunggum itu selamatlah nih. Jangan bohong kok atas nama pancor manis like. Nggih. Jamaah. Sedang happy akal nih. Nah, ini jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, itu jangan berdoa terhadap sesuatu yang tidak pelunggu tahu hakikatnya. Mintalah kepada Allah yang kita tahu hakikatnya, yang sebenarnya. Mana maksud sitiran desida Allah kepada Nabi Nuh ini? Itu hakikat anakmu itu bukan anak aslimu, bukan anak rohanimu. Itu adalah anak biologismu. Itu anak durhaka. Allah Subhanahu wa taala akan menghabiskan dia hari ini. Istrimu juga itu bukan istri dunia akhiratmu, bukan istri hakikatmu. Enggak. Bukan itu. Nah, keluargamu yang asli ini dia. Makanya kalau kamu minta selamat kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah sesuatu yang kamu pahami keberadaannya. Ya, sering dan cerita niki jamaah sekalian, mungkin tiang pernah kena juga dengan doa ini. Yang kena dengan kalimat desida Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Nuh alaihi salam, tiang juga pernah kena kalimat dengan peristiwa niki. Pada saat tiang
berhajat sekali memiliki jalan yang besar menuju madrasah. Ya Allah, nebeng itu gamak langan si dengan niki. Pokok nebeng tuang buka langan jok madrasah si dengan niki, si ipin bangket niki. Tiang ikhlaskan lamun piak balik lek pinggir madrasah, ane buka jebak pekarangan, buka jebak perluasan andang rurung si tipak madrasah. Lagu goyon darat baun kabul. Lu 2 tahun dan unas dekat niki. Dik nini doang dekat terkabul sih disida Allah Ta'ala. Lalu engkau jawab ipin balen, Pak tunas gama adit si bau buka langan di pak madrasah, langan si bau tamu mobil lemak demo munda membangun pelungguh niki buka wah jebak kandang madrasah undik kuni. Ya Allah, nunas tadi enggak terbuka gama atin jamaah niki. Lagu undik terbuka-buka atin. Ngone. Alhamdulillah bangket yang sebelah mau beramal dan mau dibuka jalan. Setelah jalan dibuka tanpa kita rusak bangketnya yang sebelah, jalan watama. Alhamdulillah. Wah lupa kaki unin doang si lain niki. 3 tahun kemudian ya. 3 tahun kemudian diuna jari jalan, wah trotoar jalan, datang jok balik niki. Ustaz unin yang membangun niki le tengah tunas izin niki tiang buka jebak andang dorong madrasah tek lah lai aku suruh sampai ke munajat berdoa bahkan riadohang khusus teki adi si buka aten bu adin si meni kembali ni sampeang bu nani nia meni aku dek mele terus meni ya Allah salah unin doa si lain. Andai kata engkau terima doa tiang dulu ya Allah, berarti ini berlaku. Tetapi engkau tidak kabulkan doaku yang dulu, cara lain engkau kabulkan doanya. Dan pada saat sekarang ini dia mau buka jalan ke madrasah, dong sere ore madrasah. Manjuran madrasah atau parkir motor malam 1, parkir mobil malam 1, malik narak jebak lain kan susah. Nah, ternyata Allah Maha Bijaksana. Ternyata yang sadar bahwa ini peristiwa Nabi Nuh, fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu begitu, wahai Nuh, jangan kamu bermohon kepada aku yang memohon agar keselamatan terhadap anak dan istrimu. Inni a'izuka an takuna minal jahilin. Aku mengingatkan kamu ini supaya kamu jangan menjadi orang bodoh. Nah, seolah-olah kalimat ayat ini berkata ke tiang juga, jangan minta supaya orang itu aku buka hatinya agar dia kasih kamu jalan, lalu kamu kasih dia buka pintu gerbang ke jalan raya, ke jalan madrasahmu. Jangan menang dulu 20 tahun lemak dengar ceriton. Tahu dengar ceriton? Ya, besok kamu dengar ceritanya. Ternyata Masya Allah jamaah sekalian, ceritanya luar biasa sekali. Di kemudian hari dia sendiri yang ngemis supaya mau buka jebak ke madrasah. Pada saat yang tidak ingin sekali buka jebak andang rurung madrasah. Masya Allah. Allah maha luar biasa. Jamaah, Allah maha luar biasa. Jangan sekali-kali pelunggu meniki ngeremon kalau doa pelungum itu belum terkabulkan. Inilah tiang termasuk niki. Itu berdoa niki juru mati terkabul. Ya Allah hujan, langsung beberapa hujan. Ya Allah melek beri anak, langsung anak tanpa betian senina. Ternyata itu ya manusia sifat tergesa-gesa. Ya Allah itu sahur utang, langsung hujan kepeng. Iya model itu. Jamaah. Nah ini kita tergesa-gesa modelnya seperti itu. Ini pesan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kamu berdoa, tahu hakikat doamu. Tahu hakikat doamu. Kalau kamu berdoa sembuh, lihat penyakitmu. Gara-gara penyakitmu ini, kebaikan itu lebih banyak aku datangkan kepadamu. Lebih baik kamu sakit daripada sehat. Ada juga penyakit-penyakit yang Allah tunda kesembuhannya supaya kita mendapat kebaikan. Jamaah, ini hikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkata kepada Nabi Nuh itu, Allah menegur beliau, jangan kamu minta sesuatu yang kamu tidak ketahui hakikatnya.
Nah ini kalau kita berdoa, mintalah sesuatu yang kita tahu hakikatnya. Jamaah nggih? Oke. Selanjutnya Nabi Nuh itu menimpali Allah Subhanahu wa taala dengan berkata beliau, aku minta perlindungan kepadamu ya Allah dari doa-doa yang tidak aku ketahui hakikatnya. Aku mohon ya Allah. Ini respek orang ditegur. Berarti Nabi Nuh ini orang luar biasa. Kalimat tegurannya cantik, indah. Pada saat Nabi Nuh ditegur, Nabi Nuh langsung respek menjawab. Lamun itu tetegur meleng. Ara modal belum. Bapak sediaan langan meleng. Lamun ieu langgar kaku dek meleng. Ini tipe orang yang mau dirondap ini. Tahu nara rondap Bapak? Ya. Jangan bekeh. Jangan bekeh. Apa bahasa tengah perasa kerja ini? Pengkung. Jangan pengkung. Lihat Nabi Nuh langsung mohon perlindungan kepada Allah. Tegurannya indah kan. Wahai Nuh, jangan minta sesuatu yang kamu tidak ketahui. Padahal enggak permintaan Nabi Nuh, selamat tang gama anak. Bahasa jama-jama niki, selamat tang gama anak ya Allah. Selamat tang gama senina. Wajar enggak berdoa menu model? Wajar. Walaupun senina wah amat kenekor si piring. Wajar. Oh, sabar lalu darah niki. Ada batur tiang niki piring sinta pemeni si senina meni. Niki piring sinta pemeni. Endek nunduk jembah belong di pak piring na. Kenapa jamaah sekalian? Itu istri, tapi toh juga ini adalah istri kita. Maka Nabi Nuh minta kepada Allah supaya diselamatkan istrinya. Nah Allah tahu hakikat istrinya Nabi Nuh ini. Allah tahu hakikat anaknya. Sehingga Allah berkata, ini bukan daripada ahlimu, bukan keluargamu. Jangan minta keselamatan untuk dia. Nah jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, Nabi Nuh pun langsung segera, aku berlindung kepadamu ya Allah dari sesuatu yang aku tidak tahu hakikatnya. Becat si respek lamun tegur si dengan. Biasa nih si sulit tegur nih panitia pembangunan, panitia masjid, panitia jembatan. Ini taruh di lingsir nak dengan pani tegur. Ya, payu tekan masjid lambah di tengah masjid. Sebab makin Bapak zaman milenial, juru mati masjid niki tergantung entahan. Dene nyerang bertekan, ia kemilik umat akhir zaman. Mencari layak jadi seri luwek tekan seri bangga niki. Beda niki. Umat akhir zaman. Kemilik itu laik, kemilik dengan toa laik, kanca kemilik kanak nani beda. Sekarang zamannya Bapak, zaman mau cepat sekarang. Zaman mau cepat sekarang Bapak. Kenapa? Termonitoring otak, terbiasa otak si aplikasi niki, injak sugul. Itu termotivasi otak ke sana oleh anak-anak kita itu di aplikasi HP itu. Sehingga kanak-kanak niki demen ngendeng harus nara marantan aplikasi niki. Bapak milih motor langsung nganjeng. Itu maunya anak sekarang. Maka oleh sebab itu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, kita yang fokus di nilai rohaninya di ayat ini adalah jangan bekeh. Nabi Allah Nuh alaihissalam segera beliau minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jangan sampai beliau orang-orang yang tidak tahu hakikat doanya sendiri. Sama juga dengan kita jamaah sekalian, jangan sampai kita tahu, jangan sampai kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap bodoh terhadap doa kita sendiri. Kau ahli doa, iya, jangan bodoh dengan doamu. Kau ahli istighfar, iya, jangan bodoh dengan istighfarmu. Kau ahli zikir, iya, jangan bodoh dengan zikirmu. Mana maksudnya orang-orang yang tidak tahu doanya, tidak tahu istighfarnya, tidak tahu zikirnya.
Jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang mengistighfarkan. Istighfar ini milik orang beriman. Dia istighfarkan orang lain. Dia istighfarkan ayahandanya yang murtad, na'udzubillahi min zalik. Dia istighfarkan anaknya yang murtad. Fenomena akhir zaman. Nabi Ibrahim dilarang oleh Allah memintakan abahnya istighfar. Nabi Muhammad SAW dilarang oleh Allah memintakan kakeknya istighfar. Jangan. Istighfar ini untukmu dan untuk umat muslimin. Jangan juga engkau bodoh dengan zikirmu. Mana bodoh dengan zikirmu? Mulutmu berucap la ilaha illallah, pikiranmu itu mengawang-awang ke makhluk yang lain. Padahal jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, tidak fair antara yang mengingat dengan yang diingat. Sesungguhnya yang diingat selalu mengingatmu. Nih perhatikan niki. Yang Allah minta adalah ingat dia, sebut dia. Sementara dianya maha mengingat dan maha menyebutmu. Tapi pelumbu kita ini pas tebar majelis doang tahu teringat, pas tebar majelis doang tahu terzikir. Ini tidak fair jamaah sekalian. Dek layak marah ibu-ibu kemangkin niki. Itu doang kangen bapak. Nggih? Ibu, itu doang kangen bapak. Itu doang kangen bapak niki popoan deke sorban, tatapan deke kuaceun. Mu beliau niki bapak niki noh bae inget-inget itu. Nah niki jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, kita ini tidak fair kepada Allah. Kadang kita ingat, kadang tidak. Kadang kita ingat, kadang tidak. Oleh sebab itu istighfarkan juga zikirmu. Jangan dosamu saja aku istighfar. Zikirmu saja belum fair, bahkan belum full kehusuannya sesuai yang diinginkan oleh Allah. Apa keinginan Allah? Fazkuruni azkurukum. Sebut aku akan menyebutmu. Yang kedua keinginan Allah, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikron katsira. Wahai orang beriman, wahai umatku yang ada di kau dan engkau adalah orang beriman, uzkurullaha zikron katsira. Zikir sebanyak-banyaknya. Bukan 1000, bukan 1000 ndak banyak. Pira wi niki jamaah beling ke bawang le sembalun. Pira jin ibu niki unik 5.000 sebantel kot. Mohon maaf. Yuk bawang beli Ustaz. Lasing. Bawang beli ke ibu. Bawang apa rene si kocet-kocet beak nun. Strawberry. Itu teman-teman bertanya, yuk Ustaz kan udah beli bawang. Ini teman-teman ini gengsi mereka. Tuwean si Senin belian strawberry. Taring petituk. Angkat kanak suruh beli strawberry ini. Mari Seninang suruh beli lensuna nih. Tiang Umi ndak pernah WA. Umi pantang WA tiang kalau tiang keluar. Oh, ya supaya khusuk anunya pekerjaannya nih. Percaya tiang le Umi karena dek wah bohongin. Inak nalil jatuh bohongin doang. Sabar inak nalil. Laut yang servis kaduan niki. Sabar nggih insyaallah. Jamaah sekalian, kita beli bawang untuk mengingat dia. Jadi pas dulu niki senyum, ogama inget karan. Kita ingat. Nah, yang ingin sampaikan kepada pelumum jamaah sekalian, seharusnya mengingat Allah itu sesuai dengan banyaknya kita mengingat, banyaknya Allah mengingat kita. Banyak-banyak kamu mengingat aku, seolah-olah begitu firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikron katsira. Wahai manusia, wahai orang beriman, banyak-banyak mengingat aku. Sebut aku sebanyak-banyaknya. Bukan 1000, 2000. Lamun 1000 dinarak harga nomor atur yang si baru. Dia mau beli sawi 2000 sekedar tebeli bawang sebuncut. Dah kak menu batur demen zikir 5.000. Wah hebat lalu simparandi. Apalagi zikir 1000. Ndek hebat eto. Pira lalu 1000. Mau beli pulsa. Ndek kanggo si kanak TK 1000. Jadi apak 1000 nih tetek. Ampun zikir ti itu lu tandelang si 1000. Masya Allah. Naikkan jadi 2000. Kurang hebat 3000. Kurang hebat lebih lagi. Sampai zikir pelunggum hebat.
Oke, yang kedua perlindungan Nabi Nuh alaihi salam. Beliau berkata, aku berlindung kepadamu, berlindung kepadamu ya Allah dari permintaan yang aku tidak ketahui hakikatnya. Maka wa illam taghfirli wa tarhamni, apabila engkau tidak mengampuniku dan merahmati aku, sesungguhnya aku orang yang rugi, katanya. Ini adalah kalimat kekhawatiran dan ketakutan Nabi Nuh terhadap kehilapannya yang tadi. Ya Allah, aku berlindung, ini respect. Aku berlindung dari doaku yang salah tadi. Ya Allah, ampuni aku. Salahnya yang sedikit, segera Nabi Nuh berkata, wa in taghfirli, apabila kamu tidak mengampuniku dan tidak merahmatiku ya Allah, maka aku termasuk orang yang rugi. Dua yang Nabi Nuh minta kepada Allah. Pengampunan dan rahmat. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, karena ini yang termahal. Pengampunan dan rahmat. Pahala, oh jamaah jauh. Makanya tiang sedikit sekali menyinggung pahala di pengajian itu. Pengampunan yang paling utama, rahmat yang paling mulia. Ingat-ingat niki, pengampunan itu pertama dan utama kita hajatkan, kita minta kepada Allah. Yang kedua adalah rahmat, karena itu adalah pondasi termulia bagi orang yang mulia-mulia itu. Itu rahmat Allah. Sampai jamaah sekalian, surga diberikan oleh Allah itu gara-gara rahmat. Ingat ini, gara-gara rahmat. Bukan karena pahalamu, bukan karena sujud rukukmu, bukan karena zikirmu, karena rahmat. Dan ingat, rahmat ini bisa muncul asbab binatang. Ingat niki. Bukan harus sebab sujudmu, zikirmu, ibadahmu, alimmu pun bukan. Rahmat Allah itu keluar gara-gara binatang yang engkau kasihani. Oke, contohnya begini jamaah. Itu ada orang alim diberikan informasi tentang wafatnya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini ditanya oleh sahabatnya yang alim ini, bagaimana engkau di alam barzah wahai saudaraku Imam Al-Ghazali? Beliau berkata, sesungguhnya di alam barzah Allah merahmatiku dan mengampuniku. Orang yang mimpi ini berkata, pantesan kau dapat pengampunan dan rahmat Allah. Karena kitab banyak yang kau karang. Thariqah engkau karang, namanya Thariqah Ghazaliyah. Murid-muridmu banyak yang ahli wirid, ahli khalwat, bahkan al-allamah. Pantas Imam Al-Ghazali berkata, bukan karena itu semeton, bukan karena ilmu saya, bukan karena kitab saya, bukan dong. Pada suatu saat tiang pernah nulis kitab, lalu hinggap satu lalat, dan lalat ini minum tinta yang tiang pakai nulis. Maka tiang biarkan dulu lalat itu sampai kenyang, dia minum tinta itu, baru lalat ini pergi. Gara-gara aku biarkan lalat itu, kelikit itu minum tintaku sampai kenyang, itulah yang menyebabkan Allah merahmatiku di alam barzah. Bukan karena kitabnya Imam Al-Ghazali, bukan karena sujud ruku khalwatnya, bukan. Karena beliau membiarkan lalat sampai kenyang meminum tinta beliau. Berembe mangkin demen tia beng senina teniki nginem Sprite sampai kenyang. Oh, rahmat luar biasa itu. Jamaah, abot doang beliang sebinian minuman. Bagaimana kalau menyuguhkan suami teh secangkir sebelum keluar? Oh, bukan rahmat lagi. Allahu Akbar. Banyak penyebab rahmat Allah keluarkan. Banyak jamaah sekalian. Nah, oleh sebab itu, jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diabot berbuat baik. Apabila engkau tidak mengampuniku dan tidak merahmatiku, termasuk orang yang rugi, kata Nabi Nuh alaihissalam. Ingat niki, yang diminta oleh Nabi Nuh adalah
perlindungan, yang kedua pengampunan, yang ketiga adalah rahmat. Iya endeng dulu niki ibu bapak, iya endeng dulu lamun de paham tentang perjalanan rohani pelunggum. Ampunan endeng, rahmat desida Allah taala endeng. Gih, semua yang Allah datangkan adalah di sana Allah titipkan rahmat. Amin. Montor berdoa jari rahmat. Dendek jari malah petaka. Itu dalam Al-Quran, Masya Allah. Jangan kamu bersahabat dengan orang-orang yang tidak bisa dipercaya kebatinannya. Itu kata Al-Quran. Jamaah sekalian. Pengampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala paling pertama dan utama yang kita hajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Nuh alaihi salam minta kepada Allah perlindungan dan pengampunan, beserta beliau meminta apa? Rahmat. Kalau engkau tidak memberi aku pengampunan dan rahmat, maka aku termasuk orang yang rugi. Baik jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, masalah istighfar, pengampunan ini cukup panjang penjelasannya jamaah sekalian. Maka oleh sebab itu insya Allah di lain kali nanti yang akan menjelaskan bagaimana keadaan pelunggum sami yang selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak istighfar yang kita ucapkan toh sampai sekarang juga Allah tidak merubah keadaan kita. Apa sebabnya dan lain sebagainya, insya Allah nanti yang akan lanjutkan.